Baik, selamat siang Bapak Ibu dan seluruh tamu undangan. Selamat datang di acara Crypto with Thrift dengan tema Harnessing Cryptocurrency. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk acara kita yang luar biasa di siang hari ini. Terima kasih dan tentunya acara siang hari ini diselenggarakan oleh Thrift yang juga berkolaborasi dengan investortrust.id. Kemudian perkenalkan Bapak Ibu semua, saya Mangi Veracong yang akan memandu jalannya rangkaian acara di siang hari ini. Dan tentunya saya juga berharap Bapak Ibu semua yang hadir di sini di siang hari ini dalam kondisi yang sehat, bahagia, penuh semangat dan selalu cuan. Cuan Bapak Ibu? Cuan. Tepuk tangan sekali lagi yang lebih meriah agar kita selalu cuan di hari ini. Baik, dan untuk mengawali rangkaian acara kita yang spesial di siang hari ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menyapa secara khusus beberapa tamu undangan yang telah hadir dan bergabung bersama kita semua. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Gabriel Ray selaku founder and CEO dari Thrift. Selamat siang. Berikutnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Teguh Anantawi Krama selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transformasi, Teknologi, dan Digital. Berikutnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Jovita Budianto selaku Partner of Ideatex. Berikutnya tidak lupa kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung Bapak Primus Dorimulu selaku CEO investortrust.id. Berikutnya kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak Sachin Gopalan selaku Direktur investortrust.id. Dan berikutnya kami ucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung kepada Ibu Lona Olavia selaku Asisten Editor investortrust.id. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir di siang hari ini. Terima kasih atas waktu yang telah Anda berikan untuk acara siang hari ini. Baik, berikutnya Bapak Ibu kita juga akan segera mendengarkan welcoming speech yang langsung akan disampaikan oleh Bapak Gabriel Ray selaku founder and CEO dari Thrift. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Gabriel. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Selamat siang teman-teman semua. Saya terima kasih teman-teman udah hadir dan mendukung acara Thrift ini. Terima kasih juga kepada Kadin yang sudah mengundang teman-teman, yang sudah mau meluangkan waktunya bersama-sama kita explore gimana kripto ini akan membuat perusahaan-perusahaan yang hadir di sini, yang punya bisnis bisa bertumbuh, bisa grow bersama dengan Thrift. Dan harapan saya juga nanti kita akan berbagi insight apa yang terjadi di dunia kripto sekarang, dan Thrift sebagai exchange yang salah satu yang terbesar di Indonesia dan yang terlama di Indonesia siap untuk membantu teman-teman pebisnis di siang hari ini. Dan terima kasih, enjoy the event guys, thank you. Terima kasih Pak Gabriel, mohon untuk tetap berada di atas panggung karena setelah ini akan ada sesi penyerahan penghargaan dari investortrust.id. Dan tentunya kali ini investortrust.id akan memberikan penghargaan kepada Thrift sebagai One Most Favorable and Most Downloaded Crypto Application 2025. Untuk itu dengan hormat kami mengundang Corporate Secretary dari investortrust.id, Bapak Frans Imung untuk bisa naik ke atas panggung dan menyerahkan penghargaan kepada Bapak Gabriel Ray. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan kami persilahkan tentunya kepada Bapak Frans Imung untuk bisa segera menuju ke atas panggung dan memberikan penghargaan kepada Bapak Gabriel Ray selaku founder and CEO dari Thrift. Dan tentunya penghargaan yang diserahkan di siang hari ini atau cindramata yang diserahkan di siang hari ini merupakan tanda terima kasih atau sebagai tanda kerjasama
yang telah dijalin dengan adanya acara di siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan kepada Bapak Frans Imung untuk bisa memberikan cindera mata kepada Bapak Gabriel Ray selaku founder dan CEO dari Thrift. Boleh lebih meriah lagi Bapak Ibu agar kita semakin semangat, dan kami persilahkan kepada tim dokumentasi untuk mengabadikan momen yang luar biasa. 3, 2, 1, cheers. Oke, sekali lagi boleh lebih happy lagi senyumnya. 3, 2, 1, smile. Oke, terima kasih kepada Bapak Frans Imung. Kami persilahkan untuk bisa kembali ke tempat duduk, dan untuk Bapak Gabriel silahkan boleh langsung menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Silahkan bebas Pak Gabriel, ingin di mana? Oke. Terima kasih tim panitia sudah memandu Pak Gabriel untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan. Dan tanpa berlama-lama lagi Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita juga akan memulai atau mengikuti sesi diskusi panel tentang Cryptalk dengan tema Harnessing Cryptocurrency di siang hari ini. Oleh karena itu, saya akan memanggil moderator kita di siang hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ibu Lona Olavia. Silakan bisa menuju ke atas panggung. Baik, dan silakan langsung menempati tempat duduk yang telah kami sediakan. Baik, dan berikutnya tidak lupa kami juga akan mengundang narasumber lainnya yang luar biasa. Kami persilahkan kepada Bapak Teguh Anantawikrama selaku Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Transformasi Teknologi dan Digital. Silakan bisa menuju ke atas panggung dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Silakan kepada Pak Teguh. Silakan Pak Teguh di sebelah sini. Dan kita masih punya satu narasumber yang terakhir. Langsung saja kita sambut dan kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Jovita Budianto selaku Partner of Ideatex. Baik, nampaknya moderator dan seluruh narasumber di acara siang hari ini sudah berkumpul di atas panggung dan nampaknya sudah siap untuk melakukan sesi diskusi panel. Dan selanjutnya untuk sesi diskusi saya serahkan kepada moderator kita Ibu Lona Olavia. Ya, oke. Thank you Mbak ya. Aku berdiri aja. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang dan selamat datang di acara seminar kali ini yang berjudul Harnessing Cryptocurrency Series Beyond Border Next Generation Solution for Global Transactions. Ya, Bapak Ibu mungkin di udara di luar tuh siang ini, hari-hari ini belakangan Pak Ibu lagi panas-panasnya, terasa nggak? Aku terasa panas banget ya. Oke, ini untuk menyejukkannya izinkan saya memberikan sebuah pantun dulu ya untuk ini. Langit cerah, mentari bersinar. Es kelapa jadi penghilang dahaga. Ngomongin kripto panas-panas begini, ilmu diserap, cuan pun lancar. Makanya ilmu banyak nih sebenarnya dapat dari Pak Re, Bu Jovita, Pak Teguh. Makanya kita dengerin sama-sama. Aku juga pengen belajar. Oke, ya. Oke, ngomongin teknologi blockchain dan aset kripto ini belakangan emang sedang happening ya. Kalau misalnya survei Visa Pak untuk tahun 2024 September menyebutkan bahwa adopsi stablecoin di dunia tuh semakin beragam penggunaannya termasuk di Indonesia sendiri. Tidak hanya untuk use case-nya kan biasa untuk trading aja ya, trading cryptocurrency, namun juga sekarang banyak untuk transaksi lintas batas negara kayak alternatif perbankan karena emang stablecoin lebih cepat, lebih mudah dan lebih efisien. Ya. Dan itu juga data itu juga didukung oleh minggu ini baru keluar riset dari Citi yang menyebutkan bahwa kapitalisasi pasar stablecoin yang saat ini baru berjumlah 240 miliar dolar Amerika Serikat, 5 tahun ke depan nanti akan jumlahnya melonjak menjadi 1,6 triliun dolar Amerika Serikat. Bahkan untuk yang prediksi bullish-nya bisa mencapai 3,7
7 triliun dolar Amerika Serikat. Itu gede banget karena untuk beberapa negara di dunia, contohnya dari ASEAN sendiri, Singapura, yang terdekat dengan kita Singapura, Thailand, dan juga Filipina sudah mengadopsi stablecoin. Dan UEA atau Uni Emirat Arab baru dengar info juga sedang menyiapkan regulasi stablecoin pertamanya di negaranya. Itu mungkin nggak mau kalah karena Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga kan tengah menyiapkannya untuk stablecoin USD1 yang sebentar lagi akan meluncur, gitu Pak. Oke, sebelumnya terima kasih juga, terima kasih dan untuk datang semua ada Pak Brian Tilaar, ya Pak Marta Tilaar yang punya merek Sari Ayu Biokos Rodi Hadisuwarno, ya dan teman-teman influencer, teman-teman media semuanya selamat datang. Oke, untuk langsung memulai diskusi kita kali ini. Karena temanya emang lagi happening ini ya. Kita akan memperkenalkan narasumber, kita ulang lagi ya. Ada Pak Gabriel Ray selaku CEO dan juga founder Thrift. Thrift ini emang sudah lama ya Pak, berdiri sejak tahun 2015. 2015, yes. Tertua, salah satu yang tertua. Kita salah satu yang tertua dan terbesar di Indonesia. Terbesar ya. Yes. Nah mau bikin kantor lagi nih yang ketiga berarti ya Pak ya. Di Kemang, itu jadinya kapan Pak? Mungkin within end of this year sih. Wah, ya, mantep nih, makanya berkembang bikin kantor baru. Karena Pak Ray juga aktif untuk mengedukasi kripto dan juga blockchain Pak, dengan kelas Pak Ray ya Pak namanya Pak ya. Ya. Ada kelas Pak Ray ya. Dan kita lanjut ke Bu Jovita. Bu Jovita adalah partner di Ideatex, sudah pengalaman lebih dari 15 tahun di dunia perpajakan. Beliau juga merupakan seorang pengacara perpajakan di Pengadilan Pajak Indonesia ya Bu ya. Ya juga aktif di organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dan tak kalah menariknya ada Pak Teguh nih. Pak Teguh adalah Waketum Kadin Pak ya, bidang transformasi teknologi dan digitalisasi. Pak Teguh juga merupakan salah satu penulis sering Pak ya untuk tetap di penulis rubrik opini di investortrust.id. Thank you Pak. Dan juga yang tak kalah menarik merupakan pendiri Asosiasi Industri Animasi Indonesia. Kemarin kan Jumbo tuh lagi happening ya Pak ya. Salahnya dekat garangan Pak Teguh. Pak Gus Teguh atau Pak Teguh enaknya Pak ya? Oke, Pak Gus Teguh. Oke. Untuk memulai jalannya seminar kali ini saya memberikan kesempatan pertama buat Pak Ray. Oh ya maaf untuk kesempatan untuk diskusinya masing-masing narasumber saya memberikan waktu sekitar 10 menit ya untuk supaya lebih lama nanti kita tektokannya diskusi dengan para audiens. Ya, kesempatan pertama silakan Pak Ray. Ya, jadi hari ini sebenarnya saya mau sharing aja karena teman-teman di sini juga pebisnis. Jadi bahwa dari tahun 2024 itu sebenarnya para pengusaha atau yang punya perusahaan sudah diberikan lampu hijau baik dari OJK dan Bapepti untuk mempunyai kripto di balance sheet perusahaan masing-masing. Jadi saya tahu teman-teman di sini kan pada punya bisnis, punya PT masing-masing dan ini bisa dimanfaatkan bukan hanya untuk capital gain tapi juga dalam perencanaan pajak. Jadi kalau mungkin sebelumnya biasanya perusahaan itu kalau yang kalau di kripto kan 0,21% final. Misalnya Bapak Ibu punya perusahaan yang punya laba 10M misalnya. 5M ini bisa Bapak Ibu belikan dalam bentuk aset digital untuk mengurangi pajak yang dibayar. Yes. Dan itu salah satu benefit pajak yang bisa didapat dari exchange lokal yang sudah terregulasi. Itu yang pertama. Kemudian kedua, karena di sini juga banyak pengusaha ekspor dan impor. Saya ini melihat bahwa sekarang remittance ini mulai shifting menggunakan stablecoin. Jadi saya kan di komunitas semacam supercar ya, jadi beberapa importir mobil. Jadi kalau Bapak Ibu tahu di Indonesia, gateway masuk mobil supercar ke Indonesia itu cuma melalui 4 PT yang punya izin dari Bea Cukai. Dan keempat PT ini sekarang mayoritas Bapak Ibu, surprisingly, ketika mereka melakukan pembayaran ke supplier, they don't use bank anymore. Kebanyakan mereka itu pakai USDT. Dan bahkan salah satu kejadian yang fenomena menarik kemarin di Hong Kong dan di UK, itu ketika harga Bitcoin naik, itu Porsche 1 UK itu kosong semua. Jadi banyak orang-orang yang menggunakan kripto ataupun stablecoin itu sebagai alat baik untuk pembayaran
ataupun untuk melakukan remittance di luar. Kenapa? Satu, it's very very cheap. Jadi yang saya tahu beberapa teman importir mobil saya itu juga beberapa pengusaha, ada juga kemarin pengusaha importir barang pecah belah ya, itu dari China sana. They don't use bank anymore. Dan either perusahaan kita ini mau adapt dengan teknologi baru ini atau kita bakal ketinggalan. Ya kan? Because the industry, the business is adapting every day. Saya udah melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha ini ketika mereka bayar supplier mereka di Hong Kong, bayar supplier mereka di UK, they use stable coin now. Mereka pakai USDT mostly. Mungkin bagi Bapak Ibu yang masih baru di dunia kripto, USDT itu semacam US dollar yang ditokenkan di atas blockchain lah. Istilahnya kalau menggunakan bank konvensional kita butuh 2-3 hari untuk itu payment sampai ke luar. Tapi kalau kita pakai USDT as a payment, itu bisa sampai saat itu juga ke supplier kita, dan cost-nya very cheap. Bapak Ibu kalau bisa pakai USDT mungkin cuma $1 biayanya. Dan ini yang merupakan salah satu revolusi industri kripto. Dan Thrift sendiri juga kita punya beberapa nasabah corporate yang sudah terdaftar dalam platform kita. Banyak sekali nasabah-nasabah corporate kita yang sudah menggunakan USDT untuk membayar supplier mereka di luar negeri. Banyak sekali, ada berbagai sektor yang kita gunakan, dan saya rasa ini juga akan menguntungkan para business owner ya. Jadi bukan cuma cost efisien tapi juga kecepatan waktunya. Dan yang terakhir yang mungkin saya bisa sharing ya, saya melihat banyak sekali tax benefit yang bisa didapatkan perusahaan ketika mengurangi labanya dengan menggunakan aset digital. Istilahnya untuk perencanaan tax planning. Karena berbeda dengan pengurangan laba dengan menggunakan advertising ataupun dengan menggunakan pembelian tanah dan lain sebagainya. Ketika perusahaan Bapak Ibu mengurangi laba untuk perencanaan pajak dan itu dimasukkan ke dalam aset kripto, it's very liquid. Jadi misalnya Bapak Ibu misalnya masukkan sebelum penutupan tahun di Desember ya, kemudian Bapak Ibu mau cairkan lagi di Januari, it is very possible in terms of legal tax-nya, nanti mungkin bisa dibantu dijelaskan. Jadi ini benar-benar sesuatu yang membenefitkan untuk teman-teman yang Bapak Ibu yang punya bisnis dan juga teman-teman influencer yang juga punya usaha. Nah ini yang mungkin kita bisa support ke depannya dan kita bisa tumbuh bersama. Demikian dari saya, terima kasih. Ya Pak Rey, emang ya untuk stablecoin emang lebih cepat ya Pak ya, lebih cepat, lebih transparan juga Pak ya. Betul, karena kan untuk yang namanya bisnis kita kan perlu sesuatu kan dengan lebih cepat dan lebih ini ya, transparan, terus segala sesuatunya juga lebih mudah juga Pak ya. Oke, dalam hal tadi sempat di spill bahwa untuk ini perpajakan juga nih Bu Jovita nih. Bu Jovita boleh dijelaskan nggak Bu, sebenarnya dalam hal perpajakan ini stablecoin bisa membantunya sejauh apa sih Bu? Ya silakan Ibu. Mungkin kembali ke kripto itu kan kalau di dunia perpajakan awalnya sebelum 2022 itu sedikit gray area ya Pak ya. Dimana orang itu kalau misalnya terutama dari sisi perpajakan, kalau kita misalnya transaksi menggunakan cryptocurrency, kantor pajak itu akan melihat ini transaksinya real atau tidak. Nah seperti itu. Tapi dengan adanya peraturan PMK 68 tahun 2022 di mana DJP pun sekarang sudah mengatur bahwa transaksi menggunakan cryptocurrency itu suatu hal transaksi yang wajar dan itu legal. Di mana atas transaksi penjual jual belinya itu kan dikenakan PPN dan PPh final. Di mana untuk transaksi menggunakan cryptocurrency di Indonesia karena sudah dikenakan PPh final, itu wajib pajak sudah tidak perlu memikirkan apakah ada pembayaran pajak lagi di akhir tahun atau tidak. Di mana atas pendapatan yang kita dianggapnya sudah final, itu pun atas penghasilan kita, let's say kita punya penghasilan dari perusahaan di income perusahaan dan perusahaan manufaktur ya. Itu atas keuntungannya kan pada saat akhir tahun kita harus hitung ulang.
apakah ada keuntungan atau kerugian. Tapi apabila kita transaksinya atas transaksi menggunakan cryptocurrency, itu penghasilannya sudah final, di mana perusahaan tidak harus memikirkan berapa sih pajak yang harus dibayarkan di akhir tahun lagi. Dan itu cukup saving, di mana mungkin kalau misalnya di sini pernah ada nih yang perusahaannya atau orang pribadi ini di sini yang pernah mengalami pemeriksaan pajak. Honestly itu pemeriksa pajak tidak bisa benar-benar men-trace berapa sih keuntungan kita selama setahun. Nah, jadi mungkin kalau sama dengan mungkin transaksi dengan kripto kan kita hanya lihat total sell, total buy ya Pak ya. Iya, bukti potongnya. Jadi dilihat kalau misalnya di Thrift kan mungkin pada saat akhir tahun bisa di-download ya Pak Rey ya, ya itu mungkin saya pernah ini itu very easy gitu buat kita download supaya kita bisa lihat nih berapa sih nilai PPh yang kita final sudah kita bayar, tinggal dilaporkan. Nah itu dari sisi kantor pajak itu mereka tidak bisa melihat kenaikan aset bersih kita, contoh misalnya tahun 2023 aset bersih kita 100 miliar, di tahun 2024 aset bersih kita naik 200 miliar. Kantor pajak sampai saat ini belum bisa men-trace benar-benar berapa keuntungan kita. Jadi mereka atas kenaikan aset, kalau kita transaksinya lewat kripto, mereka hanya oh ya udah selama dari reportnya yang mungkin Thrift bisa support, mereka percaya bahwa oh ya kenaikan aset ini didapatkan dari kenaikan karena transaksi keuntungan dari cryptocurrency. Jadi mungkin akan lebih baik. Tapi izin tanya Bu, kan boleh. Dari beberapa klien corporate Thrift ya, yang saya lihat dalam perencanaan pajaknya, ketika sebuah perusahaan misalnya punya laba, kita bilang 10 miliar dalam satu tahun, ini kan kena pajak progresif kan? PPh badan. Iya PPh badannya kan ya, 22%. Sama 11 sama 22. Betul. Ya. Nah kebanyakan ketika mereka mau mengurangi pajak yang dari labanya ini, either mereka menambah bebannya, betul kan? Betul Pak. Mau ditambahkan di advertising lah, operasional cost dan lain sebagainya. Berarti kripto kan bisa juga untuk mengurangi pajak badannya itu kan? Iya, jadi kan kita atas pendapatannya kan itu transaksinya final ya Pak ya. Jadi atas keuntungan pendapatan yang kita yang final itu pada saat SPT tahunan kita akan koreksi fiskal, otomatis pembayaran pajak akan lebih rendah. Jadi ketika ada laba 10 miliar dan kemudian 5 miliarnya dibelikan kripto, maka itu akan mengurangi pajak badannya 22%. Berarti kita cuma bayar 5 miliar aja. Iya, atas selisih. Walaupun itu asetnya masih kita pegang ya. Iya. Nah, itu benefitnya. Jadi ada keuntungannya ya Pak, ya karena keuntungannya tidak dipajaki lagi di akhir tahun, tapi karena sudah transaksinya sudah final dikenakan 0,1% ya Pak PPh-nya ya. Jadi itu yang tadi saya share bahwa kita ngelihat bahwa klien corporate Thrift itu banyak yang melakukan itu Bu. Jadi betul, Pak. laba yang 10M yang seharusnya kena pajak badan 22% itu separuhnya dibelikan kripto. Jadi itu kan akhirnya yang dibayar untuk untuk pajak badannya cuma yang 5M aja kan. Iya, jadi atas yang pendapatan non final kita bilang. Dan nanti misalnya dia mau mengembalikan lagi Januari tinggal dijual lagi dan itu final. Iya, kan? betul Pak. Jadi salah satu tax benefitnya iya betul dari, Pak, karena income-nya adalah final. Dan itu legal ya? legal Pak, ya? Aman. Karena dengan diatur oleh PMK 68, kemudian di PMK 81 tahun 2024, transaksi kripto itu sudah legal, di mana dikenakan PPN atas transaksinya Pak ya. Dan kita melakukan pembelian untuk mengurangi pajak badan itu pun juga nggak bisa disalahkan ya sama saya. Aman Pak. Itu poinnya Pak ya. Iya, itu poinnya sih. Itu poinnya Pak. Karena kan juga OJK juga sudah meregulasi dan sebenarnya untuk yang badan usaha sudah boleh memiliki akun kripto dari tahun lalu sebenarnya. Dari tahun lalu betul. Secara regulasi sebenarnya udah nggak ada halangan lagi ya. Jadi yang lucu itu sebelum punya ada peraturan dari 2023 atau 2024 ya, perusahaan itu nggak bisa punya kripto di balance sheet mereka. Iya ya. Jadi kalau misalnya balance sheet itu isinya cuma boleh kas setara kas, kemudian properti, saham, emas, deposito, reksadana. Nah sekarang dengan peraturan kemarin dari OJK sama Bapepti, perusahaan itu bisa tulis dengan sangat jelas Bitcoin di dalam balance sheet mereka. Nah that is menurut saya yang sangat game changing sekali, baik dari perpajakan sama balance sheet mereka. Iya. Karena dulu memang sebelumnya kalau kita di lapangan ya Pak ya, kalau ada pemeriksaan pajak terus dia lihat, oh ini transaksinya ada menggunakan kripto, pasti ada sesuatu. Dulu seperti begitu. Betul. Tapi dengan sekarang adanya kalau misalnya kita pernah ada klien pemeriksaan juga yang ditanya, nih kok asetnya
dalam 1 tahun terakhir naiknya besar banget. Dari mana nih? Karena kebetulan waktu itu dia punya Bitcoin sebelumnya, memang udah pernah nabung Bitcoin deh. Itu ketika pemeriksaan ya berarti? Iya, jadi pasar pemeriksaan ditanya nih kok asetnya tiba-tiba naik berkali-kali lipat dari mana ya? Kita bilang atas penjualan aset penjualan cryptocurrency-nya kan ada keuntungan, tapi kan dia tidak bisa mempajaki atas capital gain-nya kan Pak. Nah tapi hanya dari nilai 0,1 dari nilai transaksi PPh dari final. bukti potong finalnya Iya, itu jadi mereka ya sudah selama ada bukti potongnya. Nggak bisa diapa-apakan sama nggak kantor bisa pajak Pak, ya? itu udah confirm soalnya, jadi kita bilang gitu. Jadi saya udah pernah mengalami di mana pemeriksaan orang pribadi pernah ada juga yang nilai transaksi Bitcoin-nya cukup besar karena mungkin memang dari dulu dia udah ngumpulin lah ya. Terus pada saat Bitcoin naik itu dia jual asetnya tiba-tiba naik, kemudian dibelikan mungkin aset cryptocurrency yang lain. Nah itu selama bisa dibuktikan di portfolio mungkin akhir tahun ya Pak, itu bisa Nah yang jadi masalah berarti kalau misalnya ada orang yang melakukan perdagangan kripto di exchange luar yang nggak punya bukti potong, itu bakal kena progresif berarti ya? Iya Pak, nah itu mungkin jadi tantangan bagi kita nih ya, misalnya yang di dalam negeri, terutama untuk orang-orang yang mungkin pernah punya kripto tapi di luar atau tidak dilapor. Jadi mungkin ini kita mengedukasi juga untuk teman-teman di sini. Kan sini semua pasti punya NPWP, punya NIK ya Pak. Yes. Jadi baik pun corporate maupun orang pribadi, please dilapor aja. Karena let's say mungkin sekarang dia pikir nilai kriptonya kecil nih Pak. Mungkin tahun ini tiba-tiba naik nih 2 tahun lagi. Tapi kemudian karena dia naik nih misalnya jadi 5 kali lipat deh. Mungkin dia ada keperluan untuk beli rumah, let's say ini seperti itu. Karena selama ini kriptonya itu nggak pernah dilapor, kemudian pada saat di let's say tahun ke-5 baru dilapor untuk beli rumah, kantor pajak akan menaikkan tarif 30%. 30% ya? 30%. Jadi kalau nggak ada bukti potong finalnya dia bakal kena 30%. 30%. Jadi tarif maksimum bisa jadi 35% kalau misalnya atas itunya income-nya di atas 5M ya. Jadi untuk yang punya kripto baik di corporate maupun untuk orang pribadi itu harus sebaiknya dilaporkan di SPT masing-masing di akhir tahun. Supaya pada saat nanti sampai dijual atau berubah menjadi aset yang lain, kantor pajak tidak menganggap sebagai income pada tahun berjalan. Nggak ada celahnya lah. Iya itu, jadi kan dengan adanya kalau misalnya pakai Thrift kan bisa di-download nih Pak bukti potongnya saya lihat ya. Yes. Itu tinggal memang tidak usah dilampirkan tapi hanya dilaporkan di SPT bagian penghasilan final. Oke. Itu aman sih dan asetnya dianggap sebagai investasi lainnya. Gitu. Terima kasih Pak Bu Jovita. Pak Teguh nih udah gak sabar untuk ngebalas gitu Pak. Gimana Pak kalau industri sendiri Pak? Terus terang obrolan yang barusan sangat menarik buat saya ya. Karena sebetulnya tidak terbayang di saya bahwa untuk aspek pajaknya bisa seperti itu. Dan kayaknya hari ini saya mesti mulai belanja kripto dan mindahin aset saya nih kayaknya. Dari anak ya Pak berarti Pak ya? Ya, tapi sebetulnya menurut saya titik yang membuat kripto itu menjadi berubah dipandang oleh pemerintah itu adalah pada saat POJK 27 2004 keluar gitu ya, di mana digital asset itu termasuk kripto itu diakui oleh OJK. Itu merubah banyak hal gitu ya, karena sebelumnya kan seperti tadi disampaikan tidak bisa dicatatkan atau banyak dianggap sebagai gray area. Kalau saya sendiri dari Kadin beranggapan bahwa setiap perkembangan teknologi yang bisa membuat kita leapfrog itu selalu kita support, dan bahkan kita tidak cuma support, kita juga hendak membantu mengedukasi publik. Sekarang problem yang paling besar Mas Rey kalau saya bilang adalah literasi publik terhadap aset kripto gitu ya. Saya sendiri trader tetapi saya masih old school. Saya masih saham ya? Saya masih main saham dan on daily basis saya masih trading gitu ya. Anak saya yang perempuan ikut saya. Tapi anak saya yang laki itu sudah kripto. Wow, Dia mainnya kripto. Jadi memang di rumah nih kalau ngobrol soal trading beda-beda nih view-nya. Beda aliran ya berarti. Beda aliran gitu. Beda mazhab jadi. Tetapi menurut saya ini bukan masalah gini. Ada sedikit faktor generation gap gitu ya. Pemahaman saya orang yang lahir, saya ini udah hampir 60 Mas. Jadi memang cara memandang aset kan sedikit berbeda gitu ya. Saya perlu waktu untuk mendigest tentang kripto gitu.
Bahkan baru belakangan ini saya mengerti perlunya punya aset kripto dan bahwa itu bisa digunakan untuk remittance segala macam, itu mengubah cara pandang saya. Tetapi yang saya sedikit khawatir, kalau tadi kan ada USDP ya, ini RMB yang mau digital gitu ya, RMB going digital nanti yang dia hendak menggunakan platform sendiri, dia mau keluar dari SWIFT yang mana basisnya USA. Menurut saya ini sesuatu yang patut kita cermati juga, Mas Ray, gitu ya, karena dia tidak menyebutnya sebagai kripto, dia menyebutnya sebagai RMB digital, padahal sebetulnya barangnya sama aja gitu loh. Tapi kenapa dia sebut RMB digital? Poin yang paling penting dari pemerintah Cina yang ingin dia sampaikan adalah bahwa this RMB itu diproduce oleh central bank. Gitu. This is very different view secara regulatory gitu ya. Yang mana mungkin efeknya juga nanti di aspek perdagangannya, di aspek penggunaannya sebagai alat remittance. Karena begitu dia dianggap sebagai sebuah produk central bank, maka whatever yang diproduce di dalam platform itu akan bisa memiliki dampak inflatuar, gitu kan. Nah ini yang kayaknya kita perlu kaji nih Mas Ray, kalau perlu saya akan undang Mas Ray, Mbak Jovita ke Kadin untuk kita bicara lebih detail, karena I believe this is the future gitu ya, tetapi bagaimana caranya kita mengantisipasi apa yang dilakukan oleh RMB. Bayangin RMB digital ini sekarang dia sudah bertanda tangan dengan 38 negara. Which is udah sepertiganya dunia yang dia tanda tangan. Siapa yang udah tanda tangan? Beberapa negara di Saudi, di dunia Arab, dan beberapa negara kuat di Asia. Nah ini kita yang perlu khawatir adalah karena negara kuat di Asia dan negara Arab ini sudah sudah ready. Jadi Mas Ray kayaknya kita perlu menggali bagaimana caranya kita menyikapi ini dan terutama bagaimana kita sendiri sebagai bangsa tidak ketinggalan dalam aspek itu gitu. Jadi kalau saya boleh maaf nih Mbak moderator, jadi saya langsung potong aja. Saya mau nanya ke Mas Ray, kira-kira dalam situasi seperti itu what can we do as a nation gitu ya untuk memperkuat resiliensi kita. Karena kemarin saya baru nulis di tempatnya Pak Primus di Investor Trust, pada saat kita mengalami guncangan, begitu surat berharga kita naik, begitu kemarin habis trading halt dibuka, yang paling besar melakukan trading di luar pemain-pemain besar seperti Samuel Sekuritas atau apa gitu ya. Do you know that Stockbit dan Ajaib itu number 8 and number 9? Yang paling aktif trading di hari itu. It means publik itu sudah ingin trading. Jadi kita mengedukasinya udah nggak susah nih Mas Ray. Jadi kalau kita mau mengedukasi untuk pindah ke ini udah nggak susah lagi karena they do trading already. Nah sekarang bagaimana kita caranya menggunakan ini untuk resiliency our nation, our economy. Mungkin itu Mas Ray. Oke, jadi in terms of trading ya, to be honest, kripto ini sekarang number 1 in Indonesia, bahkan lebih dari investor saham. Investor saham, if I'm not mistaken, itu sekitar 14-15 juta total investor di satu Indonesia ya, correct me if I'm wrong. Tapi di kripto itu sudah 25 juta orang. Jadi kalau ditanya di Indonesia, investor mudanya, anak-anak mudanya invest kemana? Ini sekarang semua sudah di kripto. Dan kita sendiri di Thrift sekarang kita punya lebih dari 3 juta nasabah di dalam platform kita. Jadi memang pasti ada yang alirannya saham, aliran kripto itu we cannot say. Pas itu. Kemudian kedua, bagaimana kita membuat resilient dari sisi negara ya. Saya melihat yang paling butuh diperbaikin itu sebenarnya ketahanan rupiah kita. Karena rupiah kita ini kalau devaluasi terhadap mata uang apapun itu dropnya lumayan gitu loh.
Jadi yang lucu, saya waktu 2020 itu saya punya satu bisnis di Vietnam. Saya ke Vietnam itu jadi orang kaya, bos. Karena 10.000 di sini, ke sono jadi 20.000. Jadi gue bawa 1 juta ke sana, di sana jadi 2 juta. Jadi orang Indo kalau dulu ke Vietnam itu jadi orang kaya. Nggak bisa habis uangnya Pak. Jadi duit kita ke Vietnam itu kali 2. Waktu 2019 saya punya bisnis 1 di Vietnam ya. And then sekarang kalau kita ke Vietnam, uang kita udah nggak kali 2 lagi. Berarti kan secara logika kita ini udah kalah sama Vietnam. Jadi uang kita sekarang kalau ke Vietnam itu cuma plus 20% doang. Dari yang awalnya kali 2. Berarti kan padahal dulu waktu saya ke Vietnam, Vietnam itu kota Ho Chi Minh-nya, Hanoi-nya, itu kayak kota kecil di Indonesia loh. Kayak Gresik, kayak Sidoarjo gitu. Tapi ketika sekarang kita ke sana, mata uang kita kalah. Nah berarti kan pemerintah harus memperbaiki ini nih cadangan ini. Nah kalau menurut saya pribadi ya bukan saya menggurui yang pintar-pintar di sana. Danantara mungkin harus punya strategic Bitcoin reserve seperti negara-negara lain. Ini tujuannya apa? Jadi ketika dibutuhkan intervensi terhadap rupiah, ini nggak bergantung cuma kepada surat utang negara yang kayak kemarin yang dilakukan oleh BI. Nah kalau kita kemarin lihat pemerintah Cina ketika mereka mau bermain manipulasi di yuannya, mereka involve cadangan Bitcoin mereka. Jadi Cina itu punya negara terbesar kedua yang punya cadangan Bitcoin setelah US. Cina itu punya 195.000 Bitcoin sekian, dan kemarin ketika mereka mau melemahkan yuannya untuk ngurangin tarif, mereka pakai strategi ini. Nah mungkin yang bisa diberikan masukan kepada pemerintah ya siapa tahu pemerintah juga mau mengikuti jejak-jejak negara yang sudah maju di luar. It's one of my point of view sih sebenarnya. Ya, jadi mungkin kalau saya sebagai Kadin karena harus memberi masukan ke pemerintah nih Pak Primus, mungkin kita bisa membuat sesi tersendiri mengenai resiliensi gitu, bahwa kripto itu sebetulnya punya potensi untuk membantu resiliensi gitu ya, apalagi ini kan benar-benar generation gap itu kelihatan sekali Mas kalau menurut saya ya. Jadi semua yang levelnya anak-anak saya itu udah nggak mau diajak trading saham. Jadi benar-benar mereka mainnya di situ, dan itu menurut saya natural aja. Itu ya let it be. Tapi saya rasa juga bahwa institusi mulai masuk ke kripto, di mana perusahaan saya juga sudah mulai, tetapi saya sendirinya belum gitu ya. Tetapi perusahaan saya sudah mulai punya aset digital. Ini menurut saya kita harus educate lebih banyak Mas Rey. Bukan karena bukan cuman karena kemudahan dan faktor pajak tadi, tetapi terutama faktor resiliensi nih Pak Primus. Kita ini sekarang kalau kita mau jujur, this 6 month ini adalah critical point-nya bangsa Indonesia. Betul kan ya Pak Primus ya? Yeah, everyone says that by the way. Ya. Semua bilang begitu. Betul, Jadi Pak. Semua pengusaha yang saya 6 month, ketemu ya, bilang begitu. Betul. kalau kita tidak lakukan sesuatu gitu ya, artinya yang mampu mulai converting juga untuk punya simpanan dalam bentuk digital dan membagi asetnya dalam berbagai jenis aset, dan kemudian menggerakkan ekonomi dengan mulai banyak aktif di dunia nyata, di mulai belanja produk Indonesia and so on. Kalau kita tidak lakukan itu sekarang, setelah bulan ke-7, maka yang akan terjadi pada Q1 tahun depan, kita akan mengalami drop yang jauh lebih buruk daripada tahun 98. Itu Rupiahnya perkiraan. ya? Rupiahnya ya. It means kita tidak punya kekuatan lagi di regional. Akan tetapi kita punya keuntungan politik yang orang agak kurang perhatikan. Suka tidak suka, kehadiran Pak Prabowo di banyak negara bersama Kadin Indonesia ternyata membawa peluang yang sangat besar. Pak Prabowo dengan sengaja selalu ke setiap negara hadir bersama Ketua Umum Kadin dan rombongan Kadin yang lainnya. Itu ternyata menimbulkan rasa percaya yang luar biasa terhadap Indonesia. Even though rupiah kita masih seperti ini gitu ya. Buktinya apa?
komitmen untuk investasi di Indonesia dalam 4 bulan terakhir itu adalah 4 bulan yang paling besar yang pernah dialami Indonesia. Betul ya Pak Primus ya? Komitmen dalam 4 bulan ini, 4 bulan loh Mas, 4 bulan yang paling besar dalam sejarah komitmen investasi. Artinya apa? Kalau kita bisa gunakan ini dengan baik, maka kita akan leapfrog di tahun depan. Tetapi kalau kita gagal dalam 6 bulan ke depan ini, then we are going down. Target rupiahnya berapa kalau kita going down? 20.000? Terus terang kalau dunia usaha itu berharap di sekitar 12.000. 12.000. Gitu Tapi ya. kalau andai kata ini nggak berjalan dengan baik, drop lah target rupiah, worst case-nya berapa harga rupiah? Worst case 19. 19.000 ya? Tapi ini kan range ya, Iya, iya. ini range. Tetapi saya kok nggak percaya kita bakal mencapai di 19. Kalau komitmen itu semua berhasil dilaksanakan dan uang itu masuk di bulan ke-7 dan bulan ke-8 tahun ini, which is Juli Agustus, then thing will change. Oke. Gitu ya. Ini anginnya sebetulnya lagi bagus buat kita. Believe it or not, Macron kesini itu tanggal 27 ya Pak ya, Macron ya. Macron kesini itu bukan datang untuk sekedar kunjungan saja. He's asking for help. Gitu. Jadi banyak negara yang sekarang asking for help. Kenapa? Karena figur Pak Prabowo yang lancar berbahasa macam-macam gitu ya, dia Prancis, Jerman, Inggris, dan kehadirannya yang selalu datang dengan dunia usaha lengkap gitu ya, itu menimbulkan rasa percaya pada negara-negara lain bahwa Indonesia itu bisa leading. Jadi surprisingly Indonesia itu dianggap leader sekarang. Tapi masih bayang-bayang nih, belum jadi the real leader gitu ya. Kapan kita akan menjadi the real leader? Yaitu pada saat semua investasi itu benar-benar duitnya masuk di bulan 7, bulan 8. Then we lead global. Globally kita akan menjadi leader dan akan merubah landscape geopolitik dunia. Mungkin itu dari saya. 2 bulan lagi berarti Pak, masa penentuan ya Pak ya? Untuk Yes, karena komitmen itu semua April, sudah Juli. ditandatangani. Ya. Komitmen itu semua sudah ditandatangani. Sekarang tergantung dana tanah. Dia Ya, bisa kemarin juga town hall kan Pak Danantara ya. Danantara Nah. bisa execute dengan baik apa enggak. Problem terbesar dari Danantara kan sekarang mengakumulasi semua aset ke dalam dirinya. That's the biggest challenge gitu. Kalau itu berhasil, then the rest is easier. Tapi belum terkumpul kan, setahu saya peluru Belum. Danantara ini kan belum ada kan. Belum. Jadi mereka belum bisa jalan nembak kan. Betul. Iya, Betul. Akan tetapi kan kita nggak cuma punya Danantara. Kita punya beberapa big project yang direct private to private. Dan jadi kalau Kadin terus terang berharap bahwa Danantara of course harus jadi lokomotif, akan tetapi yang private to private jangan dilupakan. Ini kalau kita keluar negeri itu yang datang, coba dibayangkan aja yang datang itu ada Pak James, ada Pak Frankie, ada Pak Anin gitu ya. Itu merepresent, ada Pak Dato Tahir, itu udah represent half of Guru Indonesia. besar Pak ya, konglomerasi di Indonesia. Itu half ya. of Indonesia. Iya, iya. Basically itu half of Indonesia. Ya. Jadi kalau komitmen terhadap those guys udah ada, artinya kita melihat titik terang di ujung dari sebuah lorong. Mungkin gitu. Oke. Kalau untuk dunia usaha sendiri kan juga yang paling butuh sebenarnya stabilan sebenarnya berapapun rupiahnya, benar nggak Pak? Yang penting stabilnya itu ya, jangan cepat itu. Nah, stable coin itu juga bisa untuk ini ya Pak Ray ya, salah satu solusinya juga ya. Betul. Kalau bisa nggak, kemarin kan Bank Rusia sendiri sedang mengkaji stable coin pertamanya yang terregulasi Pak. Indonesia mungkin nggak sih Pak kayak bisa seperti itu Pak? Jadi sebenarnya stablecoin itu juga bukan untuk return saja ya teman-teman. Kemarin waktu terjadi perang dagang, harga USDT di Thrift itu sampai menembus 18.000 Pak. 1 USDT ke rupiah itu sampai 18.000. Waktu itu masih yang long weekend itu. Jadi banyak orang yang sudah mulai shifting rupiahnya ke USDT itu sebagai semacam alat
hedging lah terhadap nilai rupiah yang turun terus. Dan juga menariknya benefitnya, kalau teman-teman atau pengusaha-pengusaha di sini beli USD 100 ribu atau 10 ribu ya, di bank itu kan sudah harus melampirkan underlying, betul kan, harus ada invoice kecuali atau dokumen pendukung lah supaya bisa beli US dollar. Sedangkan kalau teman-teman beli USDT atau USDC yang dikeluarkan oleh perusahaan di Amerika Serikat, jumlahnya mau 100 ribu, 2M, 5M, 10M, bahkan kita pernah trade yang sampai nilainya puluhan miliar di platform kita, itu nggak perlu dokumen underlying, invoice, dan lain sebagainya. Jadi ini salah satu benefit yang bisa dipakai perusahaan dan investor untuk hedging lah terhadap penurunan nilai kurs rupiah sebenarnya. Iya, betul ya. Oke. Jadi not only for remittance, it's good for investment as well. Ekspor juga tuh Pak ya. Betul, lebih cepat, lebih mudah ya. Dari segi pajak juga sebenarnya lebih cuan juga sebenarnya buat dunia usaha ya Bu ya. Memang sekarang kan sudah legal ya Bu ya. Karena kebetulan saya punya klien kemarin dari Rusia tuh Pak. Mau buka company di Indonesia, mau buka perusahaan real estate di Bali. Nah mereka pun transfer dari Rusia pun pakai USDT. Pakai USDT ya? Iya. Karena kalau pakai buka bank account di Indonesia kan susah Pak. Betul. Iya. Mungkin saya ada sedikit sharing juga. Kebetulan saya chairman dari Indonesian Tourism Investors Club, gitu ya. Yang tadi saya sampaikan kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia meningkat itu bisa terbukti di tempat yang saya, di playgroundnya saya itu. Pengusaha Vietnam datang ke Nihiwatu, ke Sumba, nginepnya di Nihiwatu, saya ajak ke sana. 50 juta semalam kan ya, dia langsung beli tanah di sebelahnya, beberapa hektar. Kenapa? Karena dia lihat ada gap, ada Nihiwatu, ada Bobo Cabin di atas, yang price gapnya jauh banget. Jauh banget Pak itu. Dia langsung lihat, oh ini ada market gede, gitu ya. Dan dia langsung percaya untuk membeli lahan, artinya tingkat kepercayaan dia terhadap Indonesia itu juga besar. Yang tadi Bu Jovita sampaikan juga benar. Salah satu partner, salah satu member kami ada orang Rusia. Founder kami ada 3, saya, Igor, dan Olivia Putirai dari Tamara Bank. Itu Igor kalau kirim ke Indonesia nggak pernah pakai transfer, dia pasti pakai kripto. Iya betul, gitu. karena Rusia mungkin sudah terbiasa ya Pak ya transaksi. Ya, jadi artinya kalau untuk transaksi itu sudah jadi common things juga, akan tetapi yang tadi kalau boleh kita bersama-sama kita bangun resilience ini gitu ya, mumpung kepercayaan di luar lagi sangat besar, marilah kita bersama-sama. Jadi Pak Primus nanti kita bikin diskusi terpisah ya Pak Primus ya, membangun resiliensi bangsa ini. Dan temanya tuh kalau boleh memanfaatkan confident levelnya anak-anak muda ini gitu. Ini confident levelnya lagi tinggi banget nih Mas Rey. Coba Mas Rey tadi berapa juta yang anak mudanya? Total investor kripto di Indonesia itu 25 juta. Baru bulan kemarin data dari OJK rilis. Yang anak muda? Itu mostly anak muda semua. Anak muda pasti Pak. Demografiknya itu paling banyak dari usia 25 sampai 34. Bayangin tuh Pak Primus, berarti ini kan potensi ketahanan ekonomi Indonesia nih Mas Rey, aku bilang gitu ya. Yang mana menurut saya ada beberapa catatan yang kita harus sama-sama kerjakan nih Mbak, yaitu soal literasi gitu kan, betul. bahwa ya lu boleh punya aset tapi lu juga bayar pajak kan gitu kan. Betul. Lu boleh dagang, lu boleh cuan tapi ya ikutin aturan kan gitu kan. Nah, itu yang harus kita sama-sama edukasi, karena bagaimanapun juga negara ini butuh amunisi untuk menggerakkan roda roda pemerintahan. Betul. Tetapi juga dunia usaha perlu kemudahan-kemudahan. Jadi ini balancing antara kita minta kemudahan tapi kita tahu juga pemerintah perlu amunisi juga. Iya, lewat gitu ya. pembayaran pajak Pak itu memang. Ya, jadi disinilah perannya kami sebagai Chamber of Commerce, di mana kita membalance itu dan menyuarakan apa-apa yang dirasakan diperlukan oleh pelaku untuk disampaikan kepada pemerintah. Jadi Mas Rey, nanti saya izin akan undang Mas Rey untuk lebih sering bicara bersama Kadin, dan juga nanti saya janjian sama Pak Primus deh, kita atur lagi sebuah
diskusi yang lebih komprehensif tentang bagaimana kita membangun resiliensi. Itu mungkin dari saya. Minta untuk tolong Pak Ray, Bu Jovita dan Pak Teguh untuk memberikan closing statementnya, Bu. Ya, silakan Pak Ray. Dari saya, closing saya, either you adapt or you die. Karena everyone in the world sekarang semua is shifting to crypto. Bahkan dulu ya di 2017 saya punya fund manager di Singapura, boro-boro ngomongin kripto nyentuh Bitcoin aja nggak mau. Tapi kalau sekarang teman-teman ya, mungkin yang punya Bloomberg Terminal, yang follow saya di sosmed, teman-teman kalau buka Bloomberg Terminal, sekarang semua analis dari JP Morgan, dari Goldman Sachs, dari Citibank, istilahnya bank-bank besar yang ada di US, ini mereka sudah mengeluarkan analisa, bahkan rekomendasi, bahwa semua orang itu wajib punya Bitcoin dalam portofolio mereka ataupun kripto, konservatif itu 1-3%. Kalau moderate itu 5-10%. Dan istilahnya ini kan yang mengeluarkan orang-orang pintar yang mereka punya data bank yang sebegitu banyak. Jadi bahkan sekarang di Bloomberg itu analis-analis ini udah punya sektor sendiri yang namanya sektor kripto. Padahal boro-boro kalau kita lihat tahun 2020, sektor kripto itu nggak ada. Bahkan sekarang di Bloomberg Terminal itu ada section namanya kripto sendiri dan sudah ada analis-analisnya sendiri. Bahkan kemarin Bloomberg, timnya Bloomberg itu di Singapura sama tim market research-nya Thrift juga kita akan publish, nanti bisa download ya di web kita atau lihat di sosmed kita. Target price yang dikeluarkan Thrift bersama dengan Bloomberg untuk tahun ini itu berapa gitu. Oh, udah ada tuh bocoran. Sudah ada bocoran. Itu kita bagikan gratis buat teman-teman. Jadi either you adapt or you die. Kita nggak bisa ngelawan teknologi. Ini udah happening gitu loh. Jadi either perusahaan Bapak Ibu atau portofolio investasi Bapak Ibu belum punya kripto ya you adapt or you die. That is the way right now. Itu aja dari saya. Kemarin juga Standard Chartered baru mengeluarkan katanya Q2 kemungkinan all time high lagi ya Pak untuk Bitcoin bisa nggak Pak 120.000? Yes. 2 miliar ya, sekarang kan masih 120.000 betul. Iya, sekarang kan 1,6 miliar Mas ya. Dulu tertinggi 1,8 M. Betul. Q2 berarti 2 bulan lagi nih Pak ya, betul ya? Sampai betul. 2 miliar. Karena itu Trump, bisa Pak kemungkinan. Trump selalu pengen chip dollar. Kalau Trump mau chip dollar maka money supply itu akan naik. Istilahnya the Fed harus potong suku bunga kan. Target dari Trump itu dolar itu harus murah. Karena dia mau pemerintah US itu untuk bayar utangnya lebih murah. Nah, ketika terjadi chip dolar, Bitcoin otomatis naik. Karena ini kalau dilihat di Bloomberg Terminal ya, itu korelasi antara money M2 supply dengan harga Bitcoin itu korelasinya hampir 100%. Jadi tiap pemerintah Amerika cetak uang, harga Bitcoin itu pasti naik. Dan itu selama 5-10 tahun ke belakang polanya selalu itu. Dan kita lihat di bawah kepemimpinan Trump ini pasti terjadi. Cuma tinggal masalah kapannya saja. Ya, yes, betul. Kalau sekarang kan masih 95.000 berarti masih ada momentum ya Pak untuk beli ya. Karena tadi teman saya ada yang nanya Pak, ini gue masih punya uang nih, beli Bitcoin gak ya? Oke, berarti ada jawabannya. Oke. Kalau Bu Jovita boleh Bu, silakan Bu. Ya mungkin kalau dari saya kan dari sisi perpajakannya ya, mungkin ya dengan adanya transaksi menggunakan cryptocurrency ini ya mari kita sama-sama melaporkan pajak itu dengan benar, toh sudah dipotong pajaknya lewat Thrift, ya daripada sia-sia gitu kita udah bayar, udah dipotong, ya kita laporkan pelaporan pajaknya supaya nanti di kemudian hari apabila Bapak Ibu ada yang mau beli aset lewat melalui pencairan cryptocurrency itu sudah aman. Dan untuk pemeriksaan pajak so far sampai saat ini transaksi cryptocurrency itu bukan suatu big issue seperti itu. Terima kasih. Ya, thank you. Ya, lanjut Pak Teguh. Ya, kalau saya konsisten dengan yang tadi, perubahan itu kita nggak bisa nafikan, akan selalu terjadi, dan kalau kita tidak ikut pada perubahan itu ya kita akan left behind. Itu pertama. Kedua, mari kita gunakan perubahan itu untuk ketahanan ekonomi kita, gitu ya. Jangan justru perubahan teknologi, perkembangan alat bayar dan segala macam itu melemahkan diri kita. Jadi marilah kita bersama-sama yang ada di ruangan ini berpikir bagaimana kita dengan bijak menggunakan cryptocurrency demi ketahanan ekonomi kita. Mungkin itu. Terima kasih. Amin Pak Teguh. Ya, oke.
Tak kerasa untuk sesi kali ini sudah berakhir. Terima kasih untuk Pak Rey, Bu Jovita, foto pasti Pak. Pak Rey, Bu Jovita dan juga Pak Teguh untuk apapun. Buat para audiens juga terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Semoga untuk seminar kali ini untuk bisa membawa bekal berharga dalam kita memanfaatkan teknologi kita demi cuan ya Pak, demi cuan maksimal ya Bu ya. Oke, waktu dan tempat selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, luar biasa sekali. Kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah untuk diskusi yang luar biasa di acara siang hari ini. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada para narasumber di acara hari ini telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan semoga apa yang telah kita simak bersama-sama Bapak Ibu menjadi wawasan baru bagi kita di dunia kripto yang akan membuat kita semakin cuan. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada moderator kita Ibu Lona Olavia yang telah memandu acara dengan sangat lancar. Boleh tepuk tangannya sekali lagi untuk moderator dan para narasumber yang luar biasa. Dan berikutnya kita akan sama-sama menyaksikan penyerahan penghargaan kepada para narasumber yang akan langsung diserahkan oleh Bapak Gabriel Rey selaku founder dan CEO dari Thrift, di mana penghargaan kali ini diserahkan sebagai apresiasi dari Thrift kepada para narasumber. Dan saya akan memandu penyerahan penghargaan. Penghargaan yang pertama atau cindramata yang pertama akan diberikan oleh Bapak Gabriel Rey kepada Bapak Teguh Anantawikrama selaku Wakil Ketua Umum Kadin bidang transformasi, teknologi, dan digital. Boleh lebih ke tengah panggung lagi? Baik, tepuk tangannya boleh Bapak Ibu yang lebih meriah. Silakan tim dokumentasi untuk diabadikan. Luar biasa, terima kasih. Dan selanjutnya cindramata. Baik, tahan sedikit. 3, 2, 1, cheers. Oke, terima kasih. Dan berikutnya cindramata juga akan diberikan kepada Ibu Jovita Budianto. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Tiga, 2, 1, smile. Oke, terima kasih. Dan selanjutnya cindramata juga akan diberikan kepada Ibu Lona Olavia selaku moderator kita di acara siang hari ini. Jangan lupa berikan senyum terbaik Anda. 3, 2, 1, cheers. Oke, mungkin dilanjutkan dengan foto bersama oleh seluruh narasumber dan juga moderator di acara diskusi siang hari ini. Silakan moderator dan juga seluruh narasumber boleh menuju ke tengah panggung, berikan senyum terbaik Anda. Baik, silakan tim panitia boleh dibantu atur untuk posisinya. Berikan senyum terbaik Anda. 3, 2, 1, cuan. Oke, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Dan tentunya sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Gabriel Rey selaku founder dan CEO dari Thrift. Berikutnya terima kasih kepada Bapak Teguh Anantawikrama, Wakil Ketua Umum Kadin bidang transformasi, teknologi dan digital, kepada Ibu Jovita Budianto, Partner of Ideatex, dan tentunya terima kasih kepada moderator Ibu Lona Olavia selaku asisten editor investortrust.id. Terima kasih atas diskusi yang sungguh menarik. Kami persilahkan kepada narasumber dan juga moderator untuk kembali ke tempat duduknya. Wow, luar biasa sekali, banyak sekali info-info menarik atau ilmu-ilmu yang bermanfaat yang telah kita dapatkan dari diskusi mengenai kripto di acara siang hari ini. Dan dengan berakhirnya diskusi kita di siang hari ini, berakhir juga rangkaian acara Crypto with Thrift pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu seluruh tamu undangan untuk waktunya di acara siang hari ini. Akhir kata, saya Mangi Feracong atas nama Thrift mohon pamit undur diri.
Terima kasih dan sampai berjumpa di acara berikutnya. Salam cuan, cuan, dan cuan. Terima kasih.